Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita, siapkan buku catatan dan juga Alkitabnya ya. Yuk, kita menaikkan pujian. Terima kasih Yesus. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih oh Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Oh Yesus, 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 terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri pada hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu, anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau bimbing sertai urapi kami, setiap kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang mau ikut Tuhan? Mau ikut? Mau ikut? Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 Tuhan cinta, 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 Tuhan. Dia Allahku, hebat bagiku. Dia Allahku, hebat bagiku. Kuasanya sungguh ajaib, perkasa perbuatannya, perkasa perbuatannya. Sungguh ku kagum, sungguh ku kagum kepadanya. Sebab dia Allah, sebab dia Allah, bukan manusia.
Sebab apa yang difirmankannya pasti tergenapi. Sebab Dia Allah, bukan manusia. Dan apa yang dijanjikannya pastikan terjadi bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita bisa mengerti isi dari firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kali ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Kiranya firman ini ya Bapa yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu yang ada hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian barangkali ada yang saat ini kehilangan sukacita karena memikirkan pas sekolah. Terlebih sebentar lagi kalian akan memikirkan pas dinas. Namun pada pagi hari ini mari kita tanggalkan sebentar kesulitan-kesulitan atau masalah yang ada yang kalian hadapi, karena tidak hanya kalian saja yang menghadapi masalah, namun juga semua menghadapi masalah. Nah, pada pagi hari ini Bu Oni ingatkan, ini sudah masuk di bulan Desember ya nak ya, di tahun yang di bulan terakhir tahun ini. Ketika di bulan Desember kita ingat bahwa ada satu peristiwa yang terbesar, yaitu peristiwa Natal, ya, peristiwa Natal, peristiwa lahirnya Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita ingat Natal, barangkali pikiran kalian ingat di mall sudah dipajang pohon Natal yang besar, baik di MOG maupun juga di Matos. Tidak hanya itu saja, tapi juga di mall-mall memberikan diskon yang luar biasa. Itu artinya mereka sebenarnya turut
merayakan meskipun tidak secara langsung. Bahkan lagu-lagu yang diputar hampir di seluruh mall itu dikumandangkan lagu-lagu Natal. Namun pada pagi hari ini mari kita kembali apa makna Natal yang mula-mula bagi kita semuanya. Oleh karena itu mari kita buka Alkitabnya, Injil Matius pasalnya yang kedua. Di sana dikatakan, lain memberikan sebuah judul orang-orang Majus dari timur. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang sudah kalian perhatikan tadi, yang sudah Koni bacakan, itu mengisahkan tentang proses perjalanan orang-orang Majus mencari bayinya Yesus. Di mana bayi itu lahir? Kenapa sih kok sampai seperti itu? Apakah yang lahir ini orang yang penting, orang yang berpengaruh? Benar sekali. Pada zaman itu orang-orang Majus memang diberi karunia untuk mengartikan. Artinya begini, ketika ada bintang muncul, bintang yang kecil, oh itu rakyat biasa yang lahir. Nah, ketika bintang yang muncul ini bersinar dan besar, cahayanya bahkan menerangi seluruh area bumi itu, maka di sana dikatakan yang lahir bukan sembarang manusia, bahkan yang lahir adalah raja di atas segala raja. Oleh karena itu, maka inisiatif dari orang Majus ini datang mencari. Dari gambaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama, Bu Oni akan memberikan 3 hal. Yang pertama, ada 2 orang tokoh. Tokoh yang pertama itu adalah orang Majus. Mari kita kupas bersama-sama bagaimana hati atau sikap orang Majus ketika melihat bintang itu muncul, yang menandakan bahwa yang lahir bukan sembarang manusia,
tetapi yang lahir adalah seorang raja yang besar. Oleh karena itu sikap yang diambil oleh orang Majus itu adalah mencari sampai ketemu di mana bayi lahir itu berada, bahkan di mana raja yang baru lahir itu berada. Kalau ditarik kembali bagaimana perjalanan orang Majus itu, di mana dia mencari Tuhan Yesus yang sedang lahir, itu memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya 1, 2, 3 hari atau bahkan 1, 2 minggu, tetapi cukup lama. Bahkan ketika orang Majus itu menemukan bayi Yesus, bersukacita, hatinya meluap dengan sukacita, tanda bahwa ada raja besar. Oleh karena itu yang dilakukan adalah memberikan persembahan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, orang Majus itu datang merendah. Orang Majus yang pandai itu, cendekiawan-cendekiawan yang datang pada Tuhan Yesus itu tidak menyombongkan dirinya, tapi ketika bertemu dengan Yesus, sang bayi kecil yang sebagai raja itu datang menundukkan diri, membuka semua apa yang dimilikinya, bahkan dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Itu reaksi dari orang Majus. Lalu reaksi yang kedua adalah tokoh Herodes. Apa yang dilakukan tokoh ini? Herodes terkejut ketika melihat ada bintang yang muncul. Sudah diartikan bahwa yang lahir adalah seorang raja. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan, karena ada raja yang baru lahir, itu berarti ada raja yang baru yang menyaingi kedudukannya. Maka dia terkejut, bukan terkejut kegirangan, sukacita, tapi dalam hati dia kecewa. Siapa yang mau menyaingi saya? Akhirnya dia perintahkan kepada orang Majus untuk pergi mencari sampai ketemu. Bahkan ketika sudah ketemu, dia harus memberikan alasan, melaporkan kembali kepada Raja Herodes apa yang sedang terjadi. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ceritanya memang panjang, tetapi dari dua hal ini kita tarik satu kesimpulan yang sederhana. Ada dua sifat yang sangat-sangat berbeda. Yang pertama, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, tidak rela bila kedudukannya diambil. Artinya tidak senang karena ada yang menyaingi. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dari dua tokoh ini ada dua karakter. Pertanyaannya, mana yang kalian pilih? Apakah karakter orang Majus, meskipun dia seorang cendekiawan, seorang yang hebat, tapi dia tunduk di hadapan Tuhan, mau mempersembahkan apa yang menjadi miliknya? Ataukah menjadi orang yang kedua, yaitu Raja Herodes, yang angkuh, yang sombong, yang merasa ada yang menyaingi? Biarlah di masa-masa persiapan menyongsong Natal ini, sekalipun kondisi masih seperti ini, situasi tidak menentu, bahkan untuk mencari makan saja orang tua kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Tuhan tahu keberadaan kita, Tuhan tahu ketulusan hati kita. Kalau kalian bukan anak yang kaya, bukan anak yang mampu, Tuhan tidak melihat kamu memberi berapa rupiah atau kamu memberi apa kepadaku, hadiah apa kepadaku. Apakah Tuhan melihat itu? Iya, tapi itu bukan utama. Tapi Tuhan melihat hati kalian. Sejauh mana persiapan kalian di dalam menyongsong kelahiran Tuhan? Adakah Tuhan yang lahir yang 2000 tahun yang lalu masih menjadi bayi kecil yang nantinya akan datang kembali pada kali yang kedua menjadi hakim? Kalian sudah menyiapkan hati kalian. Terlebih kalian membuka hati kalian untuk menerima raja itu masuk di dalam hati kalian. Lalu apa yang bisa kalian lakukan? Kalian tidak bisa memberikan uang yang banyak, kalian tidak bisa memberikan harta yang banyak, tapi hati kalian berikan kepada Tuhan.
Satu persembahan yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hatiku, pakai hidupku untuk menjadi saluran berkat seperti orang Majus. Kita berharap, semua berharap di Natal yang masih penuh dengan COVID ini tidak ada kata-kata yang menggerutu. Saya tidak dapat hadiah, saya tidak dapat sukacita, saya tidak dapat membeli baju baru. Anak-anak yang dikasih Tuhan, itu tidak salah. Tapi mari kita ingat Natal yang pertama. Bagaimana Tuhan lahir di kandang. Yang Tuhan inginkan adalah bukan baju baru, tetapi hati yang baru. Hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga kita yang sudah diberkati oleh Tuhan menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi teman kita, bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita sambut Natal dengan hati yang penuh sukacita dan kita minta Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan ibadah kita minggu depan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetap di rumah, dan Tuhan Yesus memberkati. Jingle bell, bell, bell.